Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang pertama tadi yang terpotong, kita lanjutkan tentang laboratorium sebagai sumber belajar. Ini merupakan fungsi dari laboratorium adalah sebagai berikut. A. Laboratorium sebagai sumber belajar. Tujuan pembelajaran tertentu dengan banyak variasi dapat digali, diungkap, dan dikembangkan dari laboratorium. Laboratorium sebagai sumber untuk memecahkan masalah atau melakukan percobaan. Berbagai masalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang terdiri dari tiga ranah pengetahuan atau kognitif, ranah sikap atau afektif, ranah keterampilan atau psikomotorik. Nah, ini ada koreksi, keterampilan itu adalah psikomotorik bukan afektif, tapi kalau afektif itu adalah sikap. Kemudian laboratorium sebagai metode pembelajaran. Di dalam laboratorium terdapat dua metode dalam pembelajaran, yakni metode percobaan dan metode pengamatan. Percobaan biasanya dalam mapel kimia itu ada percobaan mencampur bahan kimia kemudian menjadi senyawa dan lain sebagainya. Kemudian pengamatan itu bisa melalui mata pelajaran biologi, itu ada pengamatan. Mungkin penambang dari daun bisa diamati dengan menggunakan alat pembesar. Nah, itu dengan pengamatan. Kemudian C. Laboratorium sebagai prasarana pendidikan. Jadi laboratorium sebagai prasarana pendidikan atau wadah proses pembelajaran. Ini tidak di ruang kelas tapi di laboratorium. Laboratorium terdiri dari ruang yang dilengkapi dengan berbagai perlengkapan dan bermacam-macam kondisi yang dapat dikendalikan, khususnya peralatan untuk melakukan percobaan. Ini penjelasan lebih lengkapnya. Laboratorium sebagai sumber belajar. Sumber belajar yang dipakai dalam pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar sesuai individu. Sumber belajar seperti inilah yang disebut dengan media pendidikan atau media instruksional. Nah, ini media pendidikan. Jadi laboratorium berfungsi sebagai sumber belajar. Sebuah sumber belajar harus berorientasi pada peserta didik secara individual, yaitu suatu sumber belajar yang tidak berorientasi pada guru atau lembaga pendidikan saja. Dengan demikian, situasi laboratorium dapat dijadikan sumber belajar dengan cara yang fleksibel, yang nantinya peserta didik dapat menggunakan berbagai fasilitas laboratorium yang ada secara leluasa. Laboratorium adalah tempat belajar mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar di mana peserta didik berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung dan dapat membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Lalu, definisi laboratorium menurut yang pertama, menurut Proctor. Laboratorium adalah tempat atau ruangan di mana para ilmuwan bekerja dengan peralatan untuk penyelidikan dan pengujian terhadap suatu bahan atau benda. Penyelidikan dan pengujian terhadap bahan atau benda. Menurut Proctor. Menurut IEC Gate, laboratorium adalah instalasi atau lembaga yang melaksanakan pengujian. Instalasi atau lembaga yang melaksanakan pengujian
Sedangkan laboratorium menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan suatu percobaan. Laboratorium juga memiliki klasifikasi. Yang pertama, laboratorium pendidikan, dan yang kedua, laboratorium riset. Laboratorium pendidikan adalah laboratorium yang digunakan untuk lembaga pendidikan terutama tingkat SD, SMP, dan SMA. Laboratorium riset adalah laboratorium yang digunakan oleh para praktisi keilmuan dalam upaya menemukan sesuatu untuk meneliti suatu hal yang di bidangnya. Jadi menurut klasifikasinya, laboratorium ada dua, laboratorium pendidikan dan laboratorium riset. Berikutnya, fungsi dan manfaat laboratorium sebagai sumber belajar. Sesuai pasal 43 Keputusan Menteri Agama nomor 17 tahun 1988, ditetapkan pula fungsi laboratorium untuk pertama, mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan. Kedua, mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan. Yang ketiga, sedangkan menurut Soekarso, secara garis besar fungsi laboratorium dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut. Sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, pengkaji gejala-gejala alam. Mengembangkan keterampilan motorik peserta didik, memberikan dan keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan sosial, memupuk rasa ingin tahu peserta didik sebagai modal sikap ilmiah secara calon ilmuwan, membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya. Kemudian, selain fungsi yang telah disebutkan di atas sebagai sumber belajar, laboratorium juga memiliki peran yang penting yang bermanfaat dalam pencapaian 3 tujuan pembelajaran, yaitu keterampilan kognitif, keterampilan afektif, dan keterampilan psikomotorik. Dalam keterampilan kognitif, misalnya melatih agar teori dapat dimengerti dan agar teori dapat diterapkan pada keadaan problem nyata. Jadi melatih agar teori dapat dimengerti dan agar teori dapat diterapkan dalam keadaan problem nyata. Ini kognitif dalam bidang pengetahuan. Kemudian keterampilan afektif atau sikap. Misalnya belajar bekerja sama, belajar menghargai bidangnya, dan belajar merencanakan kegiatan secara mandiri. Afektif, ini sikap. Keterampilan psikomotorik atau keterampilan gerak. Misalnya belajar memasang peralatan sehingga betul-betul berjalan, dan berjalan memakai peralatan dan instrumen tertentu. Kemudian kita akan bahas kegunaan dan kelemahan dari laboratorium. Pertama, kelebihan dari praktek di laboratorium, yaitu ini kelebihannya ada 6. 1, melibatkan peserta didik secara langsung dalam mengamati suatu proses. 2, peserta didik dapat meyakini hasilnya karena mereka secara langsung mengamati, mendengarkan, meraba, dan melihat. 3, peserta didik akan mempunyai kemampuan dalam keterampilan mengelola alat,
mengadakan percobaan, buat kesimpulan, menulis laporan, dan mampu berpikir analisis. 4. Peserta didik lebih cenderung menyukai objek yang nyata di alam sekitarnya. 5. Memupuk dan mengembangkan sikap berpikir ilmiah, sikap inovatif, dan saling bekerja sama. Dan yang terakhir, membangkitkan minat ingin tahu, kuriositas, memperkaya pengalaman, keterampilan kerja, dan pengalaman berpikir ilmiah. Ini kelebihan dari praktek di laboratorium. Sedangkan kekurangan dari praktek di laboratorium, pertama, guru harus benar-benar mampu menguasai materi dan keterampilan. 2. Tidak semua mata pelajaran dapat dipraktekkan dan tidak semua diajarkan dengan metode praktek. 3. Alat-alat dan bahan yang mahal harganya dapat menghambat untuk melakukan praktek. Yang keempat, banyak waktu yang diperlukan untuk praktek sehingga kemungkinan dapat dilaksanakan di luar jam pelajaran. Ini kekurangannya. Demikian materi-materi yang saya sampaikan. Ada tugas untuk mahasiswa. Yang pertama, apa fungsi laboratorium? Apa fungsi laboratorium? Kemudian yang kedua, fungsi dan manfaat laboratorium menurut keputusan Menteri Agama nomor 17 tahun 88. Apa fungsi laboratorium itu? Menurut pasal 43 keputusan Menteri Agama nomor 17 tahun 88. Ini soal yang kedua. Kemudian soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Ini manfaat laboratorium dalam pencapaian 3 tujuan pembelajaran. Manfaat laboratorium dalam pencapaian 3 tujuan pembelajaran, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Apa manfaatnya? Nomor 4, apakah kelebihan dari praktek di laboratorium? Kelebihan dari praktek di laboratorium. Apakah kelebihan dari praktek di laboratorium? Dan soal yang terakhir, yang kelima. Soal yang kelima, kekurangan dari praktek di laboratorium. Sebutkan kekurangan dari praktek di laboratorium. Soal kelima, kekurangan dari praktek di laboratorium. Jadi ada 5 soal. Terima kasih. Mohon dikerjakan. Pekerjaan ditulis di buku. Kemudian hasilnya difoto. Setelah difoto diupload di WA saya, di WA grup. Jangan sampai lebih dari jam 12. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.